Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullah, sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan merayakan sebuah perayaan yang agung, yaitu perayaan Idul Adha. Hari raya yang mengingatkan kita tentang sebuah kisah besar yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an. Kisah penyembelihan yang agung, penyembelihan yang dilakukan oleh Nabiullah dan Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang telah dia tunggu bertahun-tahun penuh harapan. Namun ternyata ketika harapan itu dikabulkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kesayangannya. Hati siapa yang takkan merasa pilu saat diperintahkan menyembelih putra tersayang? Hati siapa yang takkan merasa berat menghadapi perintah yang sangat pahit di hadapan? Namun begitulah saat keimanan yang berbicara, ketundukan dan kepatuhan yang sangat sempurna kepada Allah Jalla Jalaluh, serta jiwa pengorbanan yang tinggi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengemukakan mimpinya itu kepada putranya yang bernama Ismail alaihissalam, inni ara fil manami anni azbahuk fandur madza tara. Wahai putraku, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu, nak? Mimpi para nabi adalah wahyu. Apa jawaban dari putra kesayangan beliau? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita yang mengatakan dirinya Islam, yang mengatakan dirinya beriman, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak akan diuji seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kita tidak akan diuji seperti ujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah diuji seperti para al-anbiya, karena ujian seseorang hamba disesuaikan dengan keimanannya mereka masing-masing. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amsalu fal amsalu. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang saleh, kemudian setelahnya. Semua kita pasti diuji. Kita diuji dengan perintahnya, kita diuji dengan larangannya, dengan musibah-musibah yang menimpa kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan begitu saja mengucapkan amanna billah, kami beriman kepada Allah? Padahal sudah kami uji orang-orang sebelum mereka, agar Allah Subhanahu wa taala ketahui siapa yang jujur dalam mengucapkan keimanannya dan siapa yang dusta dalam mengakui keimanannya. Seorang muslim ketika diperintahkan oleh Allah, kewajiban dia adalah sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami siap taat, baik dia tahu hikmahnya ataupun dia tidak mengetahui hikmahnya. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam saat beliau berkata, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukan apa saja yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk keimanan yang nyata adalah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk itu sangat membutuhkan pengorbanan dan kesabaran. Berkorban dan sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Berkorban dan sabar untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Berkorban dan sabar untuk menghadapi berbagai macam musibah yang mendatangi kehidupan kita. Tanpa pengorbanan dan kesabaran, kita tidak akan bisa beriman kepada Allahu Jalla wa Jalaluh. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, as-sabru fil iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Kesabaran dalam keimanan seperti kepala untuk tubuh kita. Sebagaimana badan atau tubuh kita tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tidak akan pernah hidup tanpa pengorbanan dan kesabaran. Mendirikan salat adalah bentuk pengorbanan, dan semua itu butuh kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. Untuk melaksanakan saum, haji atau pula perintah-perintah Allah lainnya. Demikian pula meninggalkan larangan-larangannya. Semua itu adalah pengorbanan yang butuh kepada kesabaran. Tanpa kesabaran, kita akan terseret di dalam jurang kenistaan. Tanpa kesabaran, kita akan mudah untuk mengikuti langkah-langkah jeratan syaitan. Tanpa kesabaran, kita tidak akan sabar untuk mentaati Allahu Ar-Rahman. Kaum muslimin rahimakumullah, wujud keislaman kita adalah bersikap taslim, sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan selalu seksama dan taat secara totalitas. Begitu juga sikap pengorbanan untuk Allah Rabbul Alamin dan penuh dengan sikap kesabaran yang tinggi dalam menjalankannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan, kokohkan kesabaran kalian. Jagalah di tapal batas setiap ibadah. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Di sini Allah menyebutkan bahwa keberuntungan itu kita dapatkan di saat berjaga di tapal batas. Kita bersabar, kemudian menguatkan kesabaran terus-menerus tiada henti. Jangan sampai amalan kita kemudian dimasuki oleh syirik atau amalan kita dimasuki oleh yang akhirnya amalan itu tidak berbuah hasil dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Kita pasti akan kembali kepada Allah serta akan dimintai pertanggungjawaban olehnya. Setiap kita bisa saja berkata, saya sudah beriman, saya insya Allah akan istiqamah sampai akhir hayat saya. Akan tetapi amal-amal keimanan di kehidupan kita akan menjadi bukti nyata apakah kita jujur atau tidak dalam mengucapkan keimanan itu. Kita tidak pernah tahu kita akan mati di atas apa.
Hari ini mungkin saja kita beriman kepada Allah. Hari ini mungkin saja kita bisa mentaati Allah. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Berapa banyak orang-orang yang gugur di tengah jalan, tidak tulus dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tadinya beriman kepada Allah, ternyata Allah putarkan hatinya, Allah balikkan hatinya. Akhirnya dia lebih memilih kekufuran dan kesesatan dibandingkan keimanan yang sudah dia tanamkan sejak awal. Untuk itu marilah kita perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku untuk selalu tegar di atas agamamu. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah. Ini yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan dalam doa-doa beliau. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wahai Rabb yang membolak-balikan hati, palingkan, arahkan hati kami untuk senantiasa mentaatimu ya Rabbal Alamin. Jiwa sami'na wa ata'na itulah yang selalu kita pupuk dalam hati-hati kita. Kemudian kita pun diminta kesabaran. Karena tidak ada pemberian yang paling baik, yang paling luas, yang Allah berikan kepada seorang hamba dibandingkan kesabaran. Anugerah yang begitu agung, yaitu kesabaran dalam diri kita, dalam mentaati Allah, dalam meninggalkan semua apa yang dilarangnya, serta musibah-musibah yang menimpa dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u minas sabri." Tidaklah seorang hamba diberikan pemberian yang paling baik dan yang paling luas dibandingkan anugerah kesabaran. Kaum muslimin rahimakumullah, bila Anda diberikan kesabaran oleh Allah untuk mentaati Allah, untuk menjauhi larangan Allah, kemudian saat mendapatkan musibah, maka bertahmidlah kepada Allah, pujilah Allah, lalu mintalah kepada Allah istiqamah agar kita diwafatkan dalam iman dan Islam. Nabi Yusuf alaihissalam berkata yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, surah Yusuf ayat 101, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Itulah doa al-anbiya, salah satu nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala tetap berdoa agar diwafatkan dalam keislaman. Bagaimana dengan kita semuanya yang lebih rendah dari para anbiya war rasul? Mudah-mudahan kita akan selalu memperbanyak doa-doa itu dan selalu berusaha untuk istiqamah berada dalam sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah semua firman-firman-Mu, kami dengar semua ajakan iman-Mu, kami dengar apa yang telah Engkau wahyukan dan ajarkan kepada Rasul-Mu. Semoga kami menjadi orang-orang al-muslimuna haqqa, orang-orang yang selalu tunduk dan patuh sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita istiqamah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk selalu mendengar dan taat kepadanya, mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesabaran, demikian pula ketakwaan, demikian pula keikhlasan, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu bisa istiqamah sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Ahmadu rabbi wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.